OB miskin dibully CEO galak. Tak disangka dia tabib ilahi. Bos cantik sujud minta bantu sembuhkan kakek. Angin pegunungan berbisik lembut, membawa aroma pinus dan tanah basah ke dalam gubuk sederhana di lereng Gunung Gede. Surya Hanggara, dengan rambut gondrong yang diikat longgar dan pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya yang tampak kurus, sedang mengaduk ramuan di atas tungku api. Matanya yang tajam menatap kosong ke kejauhan, seolah menembus kabut pagi yang masih menyelimuti puncak-puncak. Di tangannya sebatang akar langka dari hutan terdalam yang ia cari selama berminggu-minggu, kini direbus perlahan bersama dedaunan misterius. Bukan untuknya, bukan pula untuk penyakit fana. Ramuan ini adalah bagian dari upaya panjangnya untuk menyempurnakan formula kuno. Sebuah mahakarya pengobatan tradisional yang ia yakini akan membawa manfaat tak terhingga bagi kesehatan dan keindahan. Terutama demi istrinya, Lina Menggala, yang meski sehat bugar kini memimpin sebuah perusahaan kosmetik dan herbal, karya bangsa internasional, di tengah rimba beton Jakarta. Surya Hanggara bukanlah tabib biasa. Ia adalah pewaris ilmu pengobatan kuno yang telah diwariskan turun-temurun, jauh melampaui sekedar ramuan herbal. Ia memahami setiap denyut nadi alam, setiap energi yang mengalir dalam tubuh manusia, dan setiap rahasia yang tersembunyi dalam tanaman endemik Indonesia. Namun, di matanya ilmu yang ia miliki hanyalah alat untuk melayani kebaikan, melayani sesama, dan tentu saja melayani sang belahan jiwa yang kini berjuang di tengah kerasnya persaingan ibu kota. Beberapa hari kemudian, dengan tas ransel usang berisi beberapa bahan jamu langka dan catatan-catatan kuno, Surya turun gunung. Ia meninggalkan ketenangan gede menuju hiruk-pikuk Jakarta yang menyesakkan. Udara yang biasanya segar kini berganti dengan kepulan asap kendaraan. Aroma pinus digantikan bau busuk limbah dan knalpot. Ia berjalan kaki di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, bak liliput di antara raksasa. Tujuannya adalah Kantor Karya Bangsa Internasional, tempat Lina Menggala, istrinya, menancapkan karir dan impian mereka. Di gedung perkantoran mewah itu, Surya hanya seorang OB, atau setidaknya itulah yang orang-orang lihat. Penampilannya yang sederhana, bahkan cenderung kumuh, dengan sandal jepit dan kemeja lusuh, membuatnya tak ubah seorang pekerja kebersihan rendahan. Tak ada yang tahu, di balik tatapan matanya yang teduh, tersembunyi kebijaksanaan dan kekuatan yang bisa mengguncangkan dunia. Tak ada yang menyangka, di balik jemari kasarnya, tersimpan sentuhan penyembuh yang tak terbandingkan. Suatu pagi, saat Surya sedang mengepel lantai marmer di lobi utama, ia berpapasan dengan Dewi Yunita, CEO Knai Tank Internasional, yang baru saja diubah namanya menjadi Karya Bangsa Internasional setelah Lina Menggala mengakuisisinya. Dewi adalah tipikal wanita Jakarta. Modis, berkelas, dan aura kesombongan melingkupinya bagai selubung sutra mahal. Rambut hitamnya tertata rapi, bibirnya dipoles merah menyala, dan setiap gerak-geriknya memancarkan dominasi. Ia mengenakan setelan blazer karya desainer ternama, sepatu hak tinggi Christian Louboutin, dan tas Hermes Birkin yang harganya bisa membeli beberapa unit rumah sederhana. Dewi berjalan dengan langkah terburu-buru, diikuti oleh beberapa asistennya yang setia. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan, mencari celah kekurangan. Ketika pandangannya jatuh pada Surya yang sedang menyapu reremahan lantai, ekspresinya langsung berubah jijik. "Hei, orang tampung!" panggil Dewi dengan nada meremehkan, suaranya melengking tajam memecah kesibukan pagi. Surya berhenti, mengangkat pandangannya yang tenang. "Bisakah kau bekerja lebih cepat? Bau obat-obatan murahanmu ini mengganggu indera penciumanku. Atau jangan-jangan kamu membawa sampah dari gunung ke sini? Cepat bersihkan, jangan membuat lobi ini terlihat seperti pasar." Surya hanya tersenyum tipis, senyum yang bagi Dewi terlihat seperti ejekan. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa berkomentar, membuat Dewi semakin jengkel. Ia tak tahu bahwa bau obat-obatan murahan yang Dewi cium adalah aroma akar patah tulang dan daun saga, dua komponen utama untuk ramuan penenang yang sangat langka, yang baru saja ia ramu dini hari. Surya hanya menghela napas. Ia sudah terbiasa dengan cibiran seperti itu.
Ia tahu siapa dirinya dan ia tidak membutuhkan pengakuan dari manusia-manusia congkak di kota ini. Yang ia butuhkan hanyalah menemukan bahan-bahan terbaik untuk ramuan Lina dan kemudian kembali ke istrinya. Ketimpangan kelas sosial di Jakarta begitu kentara, begitu menusuk. Surya dengan kesederhanaannya adalah representasi dari lapisan masyarakat yang seringkali terpinggirkan, diabaikan, dan diremehkan. Sementara Dewi, dengan segala kemewahan dan kekuasaannya, adalah simbol dari kaum elit yang seolah berada di puncak piramida sosial. Merasa berhak menghakimi siapapun di bawah mereka. Konflik kecil ini hanyalah percikan api pertama dari badai yang lebih besar yang akan datang. Hari-hari berlalu, Surya tetap menjadi OB yang pendiam dan rajin, namun selalu ada di mana-mana. Ia membersihkan kantor, mengantarkan berkas, dan sesekali mengamati dinamika di Karya Bangsa Internasional. Ia tahu Lina bekerja keras, berusaha keras menembus pasar kosmetik dan herbal. Ia tahu Lina punya visi untuk membawa produk-produk herbal Indonesia ke kancah global. Namun, ia juga mulai mencium aroma busuk intrik dan pengkhianatan di balik megahnya gedung itu. Sebuah masalah besar mulai membayangi Karya Bangsa Internasional. Grup Surya Fajar, perusahaan saingan yang dipimpin oleh Fajar Tian, seorang pria ambisius dan tak segan bermain kotor, tiba-tiba memutus kemitraan penting yang telah terjalin lama. Bukan hanya itu, mereka juga menolak mengembalikan investasi besar yang telah ditanamkan Karya Bangsa Internasional, membuat perusahaan Lina berada di ambang krisis finansial. Fajar Tian dikenal sebagai serigala berbulu domba, dengan senyum ramah yang menyembunyikan rencana-rencana licik. Ia adalah pria berpengaruh yang juga dikenal karena obsesinya terhadap Mira Kisti, salah satu manajer pemasaran terbaik di Karya Bangsa Internasional, yang menolak semua pendekatannya. Keadaan ini membuat Mira menjadi target utama Fajar Tian. Surya menyaksikan Mira dengan tatapan cemas di matanya, seringkali sendirian di balik mejanya, menolak panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Ia tahu Fajar Tian tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebagai OB, Surya tidak bisa banyak bicara, tapi ia mulai bergerak dalam bayangan, mengumpulkan informasi dan mengamati setiap gerak-gerik Fajar Tian yang sering datang ke kantor dengan dalih negosiasi ulang, namun sebenarnya untuk mengganggu Mira. Di tengah gejolak bisnis ini, sebuah musibah menimpa Dewi Yunita. Kakeknya, seorang patriark konglomerat yang dihormati, tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakit jantung kronisnya kambuh dan kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Para dokter spesialis jantung terbaik di Jakarta, bahkan dari luar negeri didatangkan. Mereka menggelengkan kepala, menyatakan kondisi sang kakek sudah sangat kritis, harapan hidupnya tipis. Ruang ICU rumah sakit mewah menjadi saksi bisu keputusasaan Dewi. Raut wajah arogan yang biasa ia tampilkan kini sirna, digantikan oleh kepanikan dan kesedihan yang mendalam. Dalam keputusasaan, Dewi teringat pada ucapan seorang perawat tua yang pernah berkata, "Ada kalanya ilmu modern tak berdaya. Mungkin kita perlu mencoba jalan lain yang lebih dekat dengan bumi, Nona." Dewi meremehkan saat itu. Tapi sekarang, setiap pilihan, sekecil apapun, terasa berharga. Pikiran Dewi melayang pada OB aneh itu, Surya, dengan bau obat-obatan murahannya. Sebuah bisikan aneh muncul di benaknya, sebuah intuisi gila yang tak dapat dijelaskan. Ia mengingat tatapan tenang Surya, senyumnya yang penuh makna, dan cara ia menahan cibiran tanpa sedikit pun kemarahan. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu, sesuatu yang tersembunyi. Dewi menghela nafas berat. Ini adalah pilihan terakhir, sebuah tindakan nekat dari seorang wanita yang terdesak. Menemukan Surya tidaklah sulit. Ia masih terlihat sedang membersihkan pot tanaman di sudut hobi. Dewi mendekat, langkahnya kini tak lagi angkuh melainkan ragu. Jantungnya berdebar kencang bukan karena arogansi, tapi karena rasa malu dan harapan tipis. "Surya?" Panggil Dewi, suaranya lebih lembut dari biasanya, hampir tak terdengar. Surya menoleh, menatap Dewi dengan tatapan yang sama tenang seperti biasa. "Ada yang bisa saya bantu, Nona Dewi?" Dewi menarik nafas dalam-dalam,
menelan harga dirinya yang setinggi langit. "Kakek saya, dia sakit parah. Para dokter sudah menyerah. Saya butuh bantuan Anda." Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya, namun demi kakeknya, ia rela melakukan apa saja. Ia menatap Surya dengan tatapan memohon, tatapan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan ia tunjukkan kepada siapapun, apalagi seorang OB. Surya menatap Dewi, ada gurat lelah di wajah wanita itu yang tidak bisa ditutupi oleh riasan mahal. Ia melihat ketulusan di balik keputusasaan. Ia tahu ini adalah saatnya, bukan untuk membuktikan dirinya, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Ia mengangguk pelan. "Baik, Nona Dewi, saya ikut Anda." Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Dewi mengamati Surya. Pria itu tetap tenang. Tak ada sedikit pun kegugupan atau kesenangan karena dipanggil oleh seorang CEO. Ia hanya duduk diam di kursi belakang mobil mewah Dewi, seolah-olah ia adalah penumpang biasa. Sesampai di rumah sakit, suasana tegang menyelimuti ruang tunggu ICU. Keluarga besar Dewi berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan. Ketika Dewi datang membawa Surya, beberapa di antaranya menatap aneh. "Siapa dia, Dewi? Jangan bilang kau membawa dukun ke sini," bisik bibinya dengan nada mencemooh. Dewi mengabaikan mereka. Ia membawa Surya langsung ke kamar kakek Dewi. Di sana seorang dokter senior sedang memeriksa monitor. "Nona Dewi, saya turut prihatin. Detak jantung beliau semakin melemah. Kita telah mencoba segalanya," kata dokter itu menggelengkan kepala. Surya melangkah maju. Ia meminta semua orang keluar, hanya menyisakan Dewi di sana. Dewi yang masih ragu akhirnya mengangguk. Dokter senior itu tampak berkeberatan, namun Dewi bersikeras. Ketika pintu tertutup, Surya mendekati ranjang kakek Dewi. Ia menatap wajah pria tua yang pucat, bibirnya membiru, napasnya terputus-putus. Surya memejamkan mata sejenak, mengalirkan energi ke tangannya. Ia meletakkan telapak tangannya di dada kakek Dewi, tepat di atas jantungnya. Sebuah cahaya samar kebiruan tampak berdenyut di antara jemarinya, hanya terlihat oleh mata yang peka atau dalam keadaan mendesak seperti Dewi. Dewi terkesihap. Ia melihat sesuatu yang luar biasa. Surya boleh merapalkan mantra dalam bahasa kuno, bahasa yang tak ia pahami, namun suaranya menenangkan, resonan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya, berisi cairan kental berwarna keemasan dengan aroma rempah yang kuat. Ini adalah saripati akar dewa langit yang ia temukan di hutan terdalam gede. Dengan hati-hati, ia meneteskan beberapa tetes ke bibir kakek Dewi. Selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tak ada perubahan. Dewi mulai cemas, ketakutan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Namun, Surya tetap tenang, matanya terpejam, fokus. Lalu, perlahan tapi pasti, monitor detak jantung mulai menunjukkan perubahan. Detak yang semula sangat lemah dan tidak teratur, kini menjadi lebih stabil. Warna di wajah kakek Dewi mulai kembali, bibirnya tidak lagi membiru. Ia mengambil nafas dalam-dalam, panjang, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Kakek," bisik Dewi, matanya berkaca-kaca. Ia melihat keajaiban itu terbentang di hadapannya. Surya membuka matanya, senyum tipis mengembang di bibirnya. "Beliau akan baik-baik saja, Nona Dewi. Butuh istirahat dan ramuan penambah energi untuk beberapa waktu ke depan." Dewi menatap Surya, matanya penuh rasa tak percaya, dan di saat yang sama penuh kekaguman. Air mata menetes di pipinya. Harga dirinya hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa syukur yang meluap. Tanpa sadar, ia berlutut di hadapan Surya. Kepalanya tertunduk dalam. "Terima kasih Surya, terima kasih. Anda telah menyelamatkan kakek saya. Saya telah salah menilai Anda. Maafkan keangguhan saya." Surya membantu Dewi bangkit. "Tidak perlu sujud, Nona. Semua manusia sama di hadapan penyakit. Tugas saya hanyalah membantu." Namun di matanya ada sedikit kelegaan melihat arogansi Dewi kini telah luntur, digantikan oleh kerendahan hati. Bakat ilahinya telah terungkap, bukan di hadapan para bangsawan,
tetapi di hadapan seorang CEO yang meremehkannya. Kisah tentang Surya, sang OB yang tak terduga menyelamatkan kakek Dewi, menyebar cepat di kalangan keluarga konglomerat, mengguncangkan pandangan mereka tentang siapa Surya Hanggala sebenarnya. Setelah keberhasilan itu, Dewi Yunita menjadi sekutu tak terduga bagi Surya dan Lina. Ia mulai melihat Surya bukan sebagai OB rendahan, melainkan sebagai sosok bijaksana dan berkekuatan besar. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Karya Bangsa Internasional dalam menghadapi masalah bisnis dengan grup Surya Fajar. Sementara itu, ancaman dari Fajar Tian semakin nyata. Tidak hanya masalah investasi dan sabotase pemasok bahan kosmetik. Kini ia secara terang-terangan mengancam Mira Kisti. Fajar menyebarkan desas-desus buruk tentang Mira di lingkungan profesional, bahkan mengutus preman untuk mengganggu Mira di jalanan sepulang kerja. Suatu malam saat Mira berjalan pulang di sebuah gang sempit Jakarta Pusat, ia dihadang oleh dua pria berbadan besar. "Nona Mira," Fajar Tian menyampaikan salam. Katanya, "Kalau kau tidak mau menurut, ada cara lain untuk membuatmu menurut," kata salah satu preman dengan seringai jahat. Mira panik, mencoba melarikan diri, namun lengannya dicengkram kuat. Tepat saat ia berteriak, sebuah bayangan melesat cepat. Itu Surya. Ia muncul entah dari mana, bergerak begitu cepat dan lincah sehingga dua preman itu tak sempat bereaksi. Dengan gerakan pencaksilat yang halus namun mematikan, ia melumpuhkan kedua pria itu dalam hitungan detik, tanpa mengeluarkan suara, tanpa sedikit pun keraguan. Mata mereka membelalak, tidak menyangka OB kurus ini memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu. Mereka terkapar, meringis kesakitan. "Kau baik-baik saja, Nona Mira?" tanya Surya, suaranya tenang. Mira mengangguk, masih syok. "Surya, bagaimana kau?" "Tidak penting bagaimana. Yang penting kau aman," jawab Surya, menyembunyikan identitas lain yang tersembunyi, jauh di dalam dirinya. Ia tak hanya seorang tabib, ia juga seorang pendekar yang terlatih dalam seni bela diri tradisional Indonesia, pencaksilat. Kekuatan yang ia miliki jauh melampaui apa yang orang lain kira. Kejadian itu semakin mempertegas betapa bahayanya Fajar Tian dan betapa berharganya perlindungan Surya. Lina, meskipun terkejut, kini memahami bahwa suaminya memiliki lebih dari sekedar bakat pengobatan. Ia memiliki kekuatan untuk melindungi apa yang mereka miliki. Konflik bisnis yang semula hanya soal angka-angka dan strategi, kini telah berubah menjadi pertarungan yang jauh lebih personal dan berbahaya. Ancaman terhadap Karya Bangsa Internasional dan orang-orang di dalamnya semakin besar, memaksa Surya untuk melangkah keluar dari bayangan sedikit demi sedikit dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya di tengah kerasnya rimba beton. Krisis Karya Bangsa Internasional memuncak. Fajar Tian tidak hanya memutus kemitraan dan menahan investasi. Ia kini melancarkan kampanye kotor. Rahasia pemasok bahan kosmetik utama milik perusahaan Lina tiba-tiba bocor ke publik. Disusul dengan tuduhan bahwa Lina menggalah sang diri yang membocorkan rahasia dagang demi keuntungan pribadi. Desas-desus itu menyebar cepat bagai api di padang kering, merusak reputasi Lina dan perusahaannya. Media massa yang sudah disuap Fajar Tian memberitakan skandal ini secara sensasional, menuding Lina sebagai pengkhianat. Lina Menggala berada di titik terendah. Ia menghadapi tuntutan hukum, kehilangan kepercayaan dari investor, dan ancaman kebangkrutan membayangi. Di ruang kantornya yang megah, Lina duduk termenung. Air mata mengalir di pipinya. "Mengapa Surya? Mengapa semua ini terjadi? Aku tidak melakukan itu," ucap Lina lirih, memeluk suaminya yang tetap setia di sisinya. Surya mengusap rambut Lina dengan lembut. "Aku tahu sayang, mereka hanya ingin menjatuhkanmu, tapi kita tidak akan menyerah." Matanya memancarkan tekad baja. Ia telah mengumpulkan bukti-bukti, melacak jejak digital yang mengarah pada grup Surya Fajar. Sabotase ini adalah pekerjaan kotor yang direncanakan dengan sangat matang.
Namun Surya tahu Fajar Tian telah melakukan kesalahan fatal, mengusik istrinya. Di tengah gejolak ini, datanglah Zena Jaya, seorang wanita muda dari keluarga kaya di Surabaya. Zena adalah putri seorang pengusaha properti berpengaruh. Namun, hidupnya terasa terpenjara. Ayahnya, seorang pria manipulatif dan serakah, memaksanya untuk menikah dengan Cakrawira, putra seorang pejabat tinggi yang juga dari keluarga berpengaruh. Perjodohan ini adalah bagian dari intrik bisnis dan kekuasaan yang kejam. Zena bertemu Surya melalui Dewi Yunita, yang kini menjadi pendukung setia Surya. Dewi percaya Surya mungkin bisa membantu Zena. Zena memiliki rahasia yang menghantuinya. Ibunya, Hana Yurika, menghilang sejak ia kecil. Selama ini, ayahnya selalu mengatakan ibunya meninggal, namun Zena merasakan ada yang tidak beres. Ia curhat kepada Surya, menceritakan kerinduannya akan sosok ibu dan mimpi-mimpi aneh yang sering datang. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Surya. Siapa ibu saya sebenarnya?" ucap Zena dengan mata berkaca-kaca. Surya mendengarkan dengan seksama. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar kehilangan biasa. Ia mulai merasakan energi aneh di sekitar Zena, seperti bayangan yang mengikuti. Sebuah nama melintas di benaknya, sebuah legenda yang jarang diceritakan. Ratu Dingin 100 Bunga, pembunuh legendaris yang menghilang tanpa jejak puluhan tahun silam, terkenal dengan keahliannya dalam racun bunga dan seni bela diri yang mematikan. Surya tidak tahu pasti, namun ia berjanji akan membantu Zena mencari tahu. Malam harinya, Surya menemui Fajar Tian di sebuah restoran mewah, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk memberi peringatan terakhir. Kembalikan investasi Lina, cabut semua tuduhan palsu, dan biarkan Mira Kisti hidup tenang, ucap Surya dengan suara datar namun penuh ancaman. Fajar Tian tertawa sinis. "Kau pikir siapa dirimu, OB kampung? Berani-beraninya kau mengancamku. Aku bisa menghancurkan kalian semua hanya dengan menjentikan jari." Surya hanya tersenyum tipis. Coba saja. Pertarungan klimaks tak terhindarkan. Ketika Surya membela Lina di persidangan dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan sendiri, Fajar Tian menjadi murka. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang kantor karya bangsa internasional dan menargetkan Surya secara pribadi. Sebuah konfrontasi jalanan pecah di kawasan kumuh Jakarta yang berdekatan dengan kantor saat Surya dalam perjalanan pulang bersama Lina dan Mira. Para preman yang kini dipersenjatai mengepung mereka. "Serahkan Mira Kisti dan kalian akan kubiarkan hidup," teriak salah satu kepala preman dengan seringai bengis. "Tidak akan," jawab Surya melangkah maju di hadapan Lina dan Mira. Ia kini tidak lagi mengenakan pakaian OB-nya, melainkan setelan batik sederhana namun memancarkan aura berbeda. Ini adalah Surya Hanggara, pendekar dari gunung. Pertarungan sengit pecah. Surya bergerak bagai bayangan. Silatnya mengalir indah, mematikan setiap gerakan presisi, setiap serangan efektif. Para preman yang jumlahnya jauh lebih banyak jatuh satu persatu di bawah jurus-jurus pencaksilatnya yang memukau. Keringat membasahi tubuhnya, namun matanya tetap tajam, fokus. Ia menghadapi setiap serangan, bahkan beberapa kali menahan sabetan golok dengan tangan kosong, menunjukkan keahlian bela diri yang tak terbayangkan oleh siapapun. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari gelapnya gang, memisahkan kerumunan. Gerakannya cepat, gesit, dan setiap pukulannya mengandung kekuatan luar biasa. Ia mengenakan masker, namun auranya sangat kuat. Ia membantu Surya melumpuhkan para preman dan Surya mengenali gaya bela diri wanita itu, elegan namun mematikan, dengan sentuhan gerakan tarian bunga. Jantung Surya berdegup kencang. Ia teringat cerita Zena dan legenda Ratu Dingin 100 Bunga. Setelah preman Fajar Tian kocar-kacir, wanita bermasker itu menatap Surya. "Kau memiliki kemampuan yang luar biasa, pendekar. Siapa kau sebenarnya?" "Aku adalah Surya Hanggara. Dan kau?"
Wanita itu tersenyum di balik maskernya. Aku hanyalah seorang ibu yang mencari anaknya. Ia menatap Mira, lalu Lina, lalu akhirnya menatap Surya. Aku adalah Hana Yurika. Lina dan Mira terkesiap. Surya pun merasakan getaran energi yang sama seperti yang ia rasakan pada Zena. Ibu Zena? Hana Yurika mengangguk. Ia melepas maskernya, wajahnya cantik, namun ada gurat kesedihan mendalam di matanya. Aku dengar dari Dewi Yunita, kau sedang mencari kebenaran tentang aku, Surya, dan kau sedang melindungi Mira Kisti dari Fajar Tian. Aliansi tak terduga pun terbentuk. Hana Yurika, yang ternyata masih hidup dan selama ini bersembunyi untuk melindungi putrinya dari intrik ayahnya sendiri, kini muncul untuk membantu Surya. Ia tahu banyak tentang kebusukan ayah Zena dan hubungannya dengan Fajar Tian dalam jaringan korupsi bisnis. Dengan bantuan Hana Yurika dan Dewi Yunita, Surya berhasil mengumpulkan bukti-bukti tak terbantahkan yang menyeret Fajar Tian dan grup Surya Fajar ke meja hijau. Skandal itu meledak di media, dan kali ini Fajar Tianlah yang menjadi terdakwa. Investasi karya bangsa internasional berhasil dikembalikan, nama Lina dibersihkan, dan reputasi perusahaan pulih. Dewi Yunita, dengan koneksinya, memastikan grup Surya Fajar hancur lebur, dan Fajar Tian menerima ganjaran setimpal atas semua kejahatannya. Setelah semua badai mereda, karya bangsa internasional tidak hanya pulih, tetapi berkembang pesat di bawah kepemimpinan Lina dan dukungan penuh dari Surya. Produk-produk kosmetik dan herbal mereka dengan sentuhan ramuan-ramuan langka hasil riset Surya mendominasi pasar, membawa nama harum Indonesia ke kancah global. Dewi Yunita, yang kini menjadi sahabat baik Lina, tak lagi menunjukkan arogansi. Ia belajar banyak tentang kerendahan hati dan nilai-nilai sejati dari Surya, bahkan beberapa kali datang ke Gunung Gede untuk belajar pengobatan tradisional darinya. Konflik perjodohan Sena juga menemukan penyelesaian. Cakrawira ternyata bukan pria yang jahat. Ia pun korban dari ambisi orang tuanya. Ia dan Sena sempat bernegosiasi, namun akhirnya dengan campur tangan Surya dan Hana Yurika, perjodohan itu dibatalkan. Ayah Sena yang korup juga diseret ke pengadilan setelah skandal Fajar Tian terungkap. Sena akhirnya bertemu kembali dengan ibunya Hana Yurika dalam sebuah pertemuan haru di villa keluarga di Bali. Air mata dan pelukan meleburkan rindu yang puluhan tahun terpendam. Keluarga yang retak itu akhirnya bersatu kembali, tidak lagi di bawah bayang-bayang manipulasi dan intrik, melainkan atas dasar cinta dan pengakuan yang tulus. Hana Yurika, Ratu Dingin 100 Bunga, menemukan penembusannya dengan membantu Surya menegakkan keadilan dan menyatukan kembali keluarganya. Ia tidak lagi menjadi pembunuh legendaris, melainkan seorang ibu yang kembali ke pelukan putrinya. Surya Hanggara, sang tabib ilahi dan pendekar dari gunung, akhirnya diakui. Bukan sebagai OB yang diremehkan, melainkan sebagai pahlawan yang bijaksana. Ia tetap sederhana, namun kini dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai bakat dan kebaikan hatinya. Kesenjangan kelas yang dulu begitu mencolok, kini memudar di mata mereka yang memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, melainkan pada integritas, loyalitas, dan cinta kasih. Pesan moral dari kisah ini terukir jelas. Loyalitas pada keluarga dan pasangan adalah jangkar yang tak tergoyahkan di tengah badai kehidupan. Identitas sejati seseorang seringkali tersembunyi di balik penampilan sederhana dan bahkan sejati selalu layak untuk dihormati, terlepas dari latar belakang sosial. Pengkhianatan mungkin bisa merusak, tetapi penembusan selalu mungkin terjadi, membuka jalan bagi penyembuhan dan persatuan. Cinta dan penerimaan sejati melampaui segala konflik kelas dan intrik dunia, pada akhirnya selalu akan menemukan jalannya. Surya Hanggara telah membuktikan bahwa bahkan dari sudut paling terpencil di Indonesia, dari lereng gunung yang sepi, seseorang bisa membawa cahaya keadilan dan cinta ke tengah hiruk-pikuk ibu kota, menyatukan hati-hati yang retak dan mengubah arogansi menjadi kerendahan hati yang murni. Setiap kisah di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Ada yang penuh tawa, ada juga yang diselimuti air mata.
Tapi pada akhirnya, semua mengajarkan satu hal, bahwa hidup, lakon urip, adalah perjalanan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung terus channel Lakon Urip dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari cerita sederhana seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dalam setiap ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.